Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yuliani, saya dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang gagasan saya yang berjudul COVID-19 yang melumpuhkan kehidupan. Pada seluruh penonton yang saya hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. COVID-19 adalah penyakit yang gampang menular. Sebagian besar orang akan pulih dengan sendirinya, namun sebagian lagi akan memerlukan penanganan yang khusus atau bahkan lebih parah. COVID-19 mampu mempengaruhi sendi-sendi kehidupan, seperti hanya dalam sektor pendidikan, perekonomian, atau bahkan dalam hal-hal spiritual dalam menjalankan ibadah. Di awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan adanya virus COVID-19. Virus ini dapat menyebar dengan cepat melalui saluran pernafasan manusia dan memiliki efek yang sangat mematikan. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk menjaga jarak yang satu sama lain dengan orang lain atau bahkan keluarga sendiri. Dan banyak masyarakat yang mengurangi interaksi antara satu dengan yang lain. Banyak transportasi yang ditutup, banyak pariwisata yang ditutup. Dengan banyaknya pariwisata yang ditutup membuat banyak turis yang tidak bisa datang untuk berkunjung dan membuat perekonomian semakin memburuk. Banyak warga yang ditahan di negara-negara lain karena seluruh transportasi ditutup. Dengan munculnya COVID-19 membuat dunia menjadi semakin terpuruk. Banyak mahasiswa dan murid yang diliburkan, banyak karyawan yang di PHK karena pengurangan karyawan. Dengan banyaknya karyawan yang di PHK membuat perekonomian semakin memburuk. Banyak juga tempat-tempat beribadah yang ditutup. Dampak dari COVID-19 di dalam dunia pendidikan adalah banyaknya mahasiswa dan murid yang harus diliburkan dan belajar secara online atau daring. Dengan adanya belajar daring ini menerapkan para murid untuk metode pembelajaran yang baru, yaitu secara daring atau online, dan juga guru dan murid harus beradaptasi dengan metode pembelajaran yang baru. Adanya proses pembelajaran daring ini tidak lepas dari berkembang pesatnya teknologi informasi. Dan dengan munculnya COVID-19 ini membuat pembelajaran tatap muka harus diberhentikan untuk sementara. Ujian nasional pun sudah dihapuskan oleh pemerintah negara Indonesia. Dampak COVID-19 di lingkungan perekonomian. Dengan munculnya COVID-19 ini membuat perekonomian di Indonesia semakin terpuruk dan mengalami ekonomi shock, yaitu banyaknya karyawan yang di PHK, dan itu membuat COVID-19 juga mempengaruhi usaha baik secara perorangan, rumah tangga, UMKM hingga perusahaan besar dan skala lokal, nasional sampai dengan skala global. Pengaruh COVID-19 di sektor keagamaan. COVID-19 yang hadir bukan hanya memangsa sektor ekonomi dan juga pendidikan, tetapi juga kerana spiritualitas. Pandemi ini memaksa kegiatan keagamaan yang ada untuk dapat beradaptasi lantaran adanya larangan perkumpulan massa. Jadi beribadah pun harus menjaga jarak dan memakai alat perlindungan diri agar mencegah penularan COVID-19. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 selalu menjaga jarak antara orang lain, biasanya berjarak maksimal 1 meter meskipun mereka tidak tampak sakit. Kenakan masker di lingkungan tertutup maupun terbuka. Usahakan berada di ruangan yang pembatasan fisik. Pilih ruangan yang terbuka dan berventilasi baik. Cuci tangan dari manapun Anda berada, selalu menggunakan sabun pencuci tangan dan alkohol.
Cuci dengan air bersih, ikuti vaksinasi. Ketika giliran Anda, ikuti panduan setempat terkait vaksinasi. Saat batuk atau bersin, tutup mulut hidung Anda dengan lengan atau tisu. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan.